warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran IPA kelas 4 SD bab 2 wujud zat dan perubahannya di topik A, materi makhluk apakah itu? Baik, sebelumnya kita mengenal terlebih dahulu apa itu materi. Materi merupakan segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Nah, materi ada yang berupa makhluk hidup seperti manusia, tumbuhan, hewan, mikroorganisme. Ada pula yang berupa makhluk tak hidup atau sering kita sebut dengan benda. Contohnya papan tulis, meja, kursi, buku, batu, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan masuk ke pengertian massa. Setelah tadi yang pertama kan pengertian materi. Nah, yang kedua itu pengertian massa. Di sini adik-adik ada yang sudah tahu apa itu massa? Untuk mengetahui pengertian massa bisa kita lakukan percobaan pada timbangan. Coba adik-adik perhatikan gambar berikut. Nah, ini merupakan timbangan yang kosong. Ketika di atas timbangan tidak diletakkan benda apapun, maka kedua neraca timbangan akan seimbang. Namun, ketika salah satu timbangan diletakkan benda seperti kerikil, batu, ataupun benda-benda yang lain, maka salah satu neraca timbangan akan miring ke salah satu bagian. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kerikil atau benda yang diletakkan di atas timbangan memiliki massa. Selanjutnya masih ada gambar timbangan di mana kedua neraca diisi oleh benda seperti batu dan kerikil. Dari timbangan tersebut menunjukkan miring ke salah satu sisi yang diisi oleh benda berupa batu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa benda batu memiliki massa yang lebih besar daripada kerikil. Dari semua gambar di atas dapat kita simpulkan pula bahwa massa adalah besaran dari suatu benda. Ketika suatu benda memiliki massa, maka benda itu merupakan materi. Massa suatu benda bisa berbeda dengan benda lainnya. Contoh, massa satu butir telur tentu saja berbeda dengan massa satu buah kapas. Nah, perbedaan massa suatu benda dengan benda yang lain tadi disebabkan oleh banyaknya jumlah zat pada benda tersebut. Misalnya, kalian memiliki sebuah botol plastik dan sebuah botol kaca. Ada pula gelas plastik dan juga gelas kaca. Meskipun sama-sama botol atau meskipun sama-sama gelas, tetapi keduanya tentu memiliki massa yang berbeda. Botol kaca atau gelas kaca memiliki jumlah zat yang lebih banyak dibandingkan botol plastik maupun gelas plastik. Nah, akibatnya botol atau gelas kaca memiliki massa yang lebih besar dibandingkan dengan botol atau gelas plastik. Kemudian contoh lainnya ada bola plastik dan juga kelereng. Nah, bisa kalian amati untuk ukuran bola plastik tentunya lebih besar ya daripada kelereng. Namun ketika ditimbang, kelereng lebih besar massanya dibanding dengan bola plastik tadi. Itu artinya kelereng memiliki lebih banyak zat padat dibanding bola plastik. Karena kelereng terbuat dari kaca yang memenuhi isi kelereng. Sedangkan bola plastik hanya terbuat dari plastik yang hanya mengelilingi permukaan bola, sehingga zat padatnya lebih sedikit. Nah, adik-adik, jadi dari penjelasan terkait dengan massa dapat kita tarik kesimpulan bahwa perbedaan massa disebabkan oleh banyaknya jumlah zat pada benda tersebut. Semakin banyak jumlah zat suatu benda, maka massa
benda tersebut semakin besar pula. Oke, selain memiliki massa, ciri-ciri materi yang selanjutnya yaitu menempati ruang. Maksudnya, setiap materi pasti memiliki ukuran tertentu. Misalnya air yang bisa disimpan atau dimasukkan ke dalam gelas atau botol. Kemudian udara yang bisa memenuhi paru-paru kita. Nah, dengan kata lain, materi juga memiliki volume tertentu. Lalu, apa sih itu volume? Mirip seperti massa, volume adalah ukuran banyaknya jumlah zat, atau lebih mudahnya, volume merupakan besarnya benda di dalam ruang. Jadi, volume ini penghitungan seberapa banyak ruang yang bisa ditempati dalam suatu objek. Ingat, sesuatu bisa disebut materi jika dia menempati ruang tertentu atau memiliki volume tertentu. Nah, biasanya semakin besar jumlah volume cairan, maka jumlah zatnya semakin banyak. Semakin banyak jumlah zatnya, maka massanya juga semakin besar. Halo adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang materi. Kita akan fokus pada salah satu sifat materi, yaitu volume. Volume adalah ruang yang ditempati oleh suatu benda. Sekarang kita akan melakukan percobaan atau eksperimen sederhana. Di sini Ibu sudah menyiapkan berbagai wadah yang berbeda. Ada botol air mineral, ada toples, ada gelas, dan juga sudah menyiapkan air serta minyak. Percobaan yang pertama, mari kita lakukan terhadap air. Di sini Ibu sudah memindahkan atau memasukkan air ke dalam botol. Lalu, apakah air mengisi botol tersebut? Di sini, Ibu sudah memindahkan atau memasukkan seluruh air pada wadah pertama ke wadah kedua. Lalu, apakah air ini mengisi wadah yang kedua? Selanjutnya, kita akan melakukan percobaan pada minyak. Untuk percobaan yang kedua, di sini Ibu sudah memasukkan seluruh minyak ke dalam wadah pertama, yaitu gelas. Selanjutnya, kita akan memasukkan seluruh minyak pada wadah yang pertama ke wadah yang kedua. Nah, lalu apakah minyak juga mengisi wadah yang kedua? Dari percobaan sederhana yang telah kita lakukan tadi, coba perhatikan bentuk air dan bentuk minyak berubah mengikuti wadahnya, tetapi jumlah air dan minyak tetap sama. Hal ini menunjukkan bahwa air dan minyak menempati ruang, dan ruang yang ditempati benda disebut volume. Jadi, walaupun bentuknya berubah, volume air dan volume minyak tetap sama. Artinya, semua benda pasti menempati ruang. Dan perlu adik-adik ingat bahwa setiap materi pasti memiliki massa dan volume. Lalu, apa perbedaan massa dengan volume? Berikut ada beberapa perbedaan massa dan volume. Untuk perbedaan massa dan volume yang pertama yaitu massa memiliki satuan yaitu kilogram dan bisa diturunkan menjadi gram dan miligram. Sedangkan satuan untuk volume yaitu liter, mililiter, dan bisa juga meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, dan mililiter kubik. Untuk perbedaan yang kedua yaitu massa umumnya diukur dengan neraca, sedangkan volume dapat diukur dengan gelas ukur. Untuk perbedaan yang ketiga yaitu massa biasanya untuk mengukur banyaknya zat padat, sedangkan volume biasanya digunakan untuk mengukur banyaknya zat cair.
Massa dan volume itu saling berhubungan loh. Jadi, massa dan volume adalah satuan dalam mengukur benda. Volume adalah banyaknya ruangan yang dibutuhkan untuk jumlah materi yang ada pada benda. Sedangkan massa merupakan banyaknya materi yang terkandung di dalam benda. Oke, setelah menonton video pembelajaran ini, semoga adik-adik bisa lebih memahami apa itu materi, massa, dan volume. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.